pada hari ini saya diberikan mandat, diberikan pesan untuk memberikan stressing kepada terutama kepala desa, sekdes dan BPD dalam rangka mulai dari penyusunan APBD desa sampai dengan pertanggungjawabannya. Ya, mengingat waktu terbatas, makanya dari awal silahkan nanti sambil santai di rumah di copy saja videonya tadi itu di gadgetnya masing-masing sehingga tahu apa sih sebenarnya dana desa itu untuk apa. Bumdes juga disinggung di sana. Gitu. Nah kemudian saya juga karena sudah hafal dari sejak tahun 85 sampai dengan hari ini terkait dengan pembinaan desa ini, saya tidak mau secara lisan tetapi tertulis. Soft copy-nya ada dengan panitia, juga hard copy-nya kalau mau di-copy ada 2 lembar saja untuk nanti sambil santai di rumah dibaca, terutama oleh kepala desa yang bisa nanti mengingatkan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh sekretaris desa sehingga BPD pun mengetahuinya. Nah, tadi kita sudah melihat dari 168 desa 0, berapa persen itu hanya 3 kecamatan yang bisa menyelesaikan APBD desa tepat waktu. APBD desa ini sendiri sebagai syarat pencairan dana desa. Ya, nah, makanya itu dorongan dari BPD, mitra kerjanya pemerintah daerah. Saya harapkan betul-betul, ya. Kalau tidak mempan, tidak jalan, saya sudah berulang-ulang ini. Di tingkat desa, kepala desa nggak mau diajak kerjasama sebagai mitra kerja, bawa ke kecamatan. Mentok di kecamatan, bawa ke kantor saya. Saya sudah janji itu. Kemarin baru saja saya panggil satu desa, kepala desa beserta sekdes dan ke-7 BPD-nya sehingga mereka tahu. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Nah pada kesempatan yang langka seperti ini, itulah yang saya gunakan. Di samping nanti langkah-langkah berikutnya. Baik, kita lihat poin pertama. Dalam hal penyusunan APBD desa itu, saya minta perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Harus sudah siap menyusun pedoman penyusunan APBD desa. Setiap tahun itu ditetapkan dalam sebuah perbuk. Kalau perbuknya terlambat, alamat penyusunan APBD desa juga terlambat. Ini sama halnya dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten. Keluar juga peraturan menteri dalam negerinya. Jauh sebelumnya dia keluar. Sama dengan di inspektorat, misalnya untuk menyusun program kerja pengawasan tahunan. Ada juga peraturan menteri terkait tentang kebijakan pengawasan tahun sebelumnya. Misalnya nanti untuk tahun 2020 sekitar bulan Oktober itu sudah keluar Permendagrinya. Jadi tak boleh menyimpang dari peraturan Menteri Dalam Negeri. Tolong BPD-nya juga itu harus punya, dia tahu apa yang dia rapatkan. Kalau kriterianya yang diatur dalam Pergub itu dia tidak tahu. Itu persoalannya. Ya. Makanya saya ingatkan yang pertama kali itu adalah terkait dengan harus ada Pergubnya. Nah kemudian yang kedua, ya, saya poin-poin pentingnya aja. Setiap tahun saya dipusingkan kepala, bukan untuk saya pribadi, tetapi untuk Pemkab Kota Waringin Timur. Alhamdulillah kita sudah 5 kali berturut-turut memperoleh laporan keuangan itu penilaiannya opini wajar tanpa pengecualian. Insya Allah kalau nggak ada halangan Bupati nanti diundang oleh Presiden. Ya.
berharap di tahun 2019 ini, ya, yang sering terlambat, tanya saja orang PMD. Saya kejar terus PMD-nya, karena dia dinas teknisnya. Di situ adalah yang menyangkut pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Nah, kalau dari Anda 168 itu satu saja yang belum, saya kan itu harus ditunggu. Dan kalau tidak ada lampiran itu, BPK tidak akan mengambil celaka. Ya, itu sebagai satu syarat. Sama halnya juga syarat yang lain, inspektorat harus mereview 52 laporan keuangan SKPD. Jadi saya minta perhatian dari kepala desa, sekretaris desa, dan BPD. BPD mendorong, kepala desa, pemerintah desa, sekdes, sudahkah dibuat, dilaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa itu? Karena itu ditunggu. Ya. Kalau menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya, paling lambat laporan keuangan itu harus dibuat per tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Ya. Tetapi kenyataannya sekarang BPK itu minta minggu ketiga tahun ini tadi, minggu ketiga bulan Februari. Coba bayangkan. Siapa tahu nanti tahun 2019 diminta akhir Januari. Padahal ketentuan yang akhir Januari itu adalah ketentuan bagi SKPD yang menyampaikan laporan. Nah, sayang camat 17 tadi ada yang sudah pulang, camat itu juga termasuk yang harus menyampaikan laporan keuangan. Ya, bagian daripada 52 SKPD yang harus kami review. Gitu. Nah, jadi begitu pentingnya, makanya ini saya sampaikan karena ini kewajiban tanggung jawab kita semua. Kemudian yang berikutnya terkait asas pengelolaan APBD desa. Ini sudah berulang-ulang. Tetapi ada yang perlu saya garis bawahi di sini adalah terkait dengan masalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi saya jangankan ke masyarakat, ke BPD-nya aja nggak tahu itu BPD. Apa isinya APBD desa itu? Ya. Nah, kalau sudah saya sampaikan begini, nanti BPD-nya akan tahu, menanyakan apa isi daripada APBD desa. Nah, kalau Bapak mau tahu, saya dibebani tugas juga inspektorat ini, APIP ini oleh KPK. Tidak tanggung-tanggung terkait dengan APBD itu. Harus menayangkan di webnya kabupaten. Kalau tingkat SKPD, pertama RKA di pihak SKPD itu ringkasannya. Jadi semua masyarakat tahu apa isi di pihak kecamatan itu, apa isi di pihak inspektorat itu. Coba bayangkan. Kemudian yang kedua antara lain laporan realisasi anggaran. KPK yang minta. Belum lagi dari BPKAD, BPKD sampai dengan perolehan opini. Itu harus diupload di webnya pemerintah kabupaten. Nah, ini semua dalam rangka transparansi. Baik seandainya punya Bapak itu pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu tapi tidak transparan. Pada saatnya nanti kalau di audit, karena yang audit itu bukan APIP saja, tetapi juga dari BPK. Nah itu, ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia, di mana di sini tadi hadir BPD, ya, hadir juga sekdes, saya mohon itu perhatiannya terkait dengan masalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu contoh sederhananya saja, supaya mata kita terbelalak. Ya. Masa iya
Ditampi sekdes ini. 1 minggu sebelum 31 Desember. Rame-rame kepala desa itu mencairkan uang. Mau dibelanjakan kemana uang ini? Padahal per 31 Desember sisa uang itu harus sudah disetorkan kembali ke rekening kas desa. BPD harus tahu itu. Tanya. Karena itu ada niat yang sudah tidak baik sebenarnya. 3 kejadian, 2 sudah diproses dan dihukum karena menurut PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan, apabila ada pengaduan dari masyarakat, baik itu ke aparat penegak hukum maupun kepada APIP dalam hal ini inspektorat, ada indikasi pidana, maka harus disampaikan ke aparat penegak hukum. Ya, makanya saya himbau jangan sampai itu terjadi. Ya, demikian pula dalam pemeriksaan reguler kami juga ditekankan dinilai juga oleh KPK dari 168 itu kemampuan orang kantor kami itu mulai staf sampai saya itu cuma 22 orang. Bapak bisa bayangkan sendiri, yang diurus itu bukan 168 desa saja, ya, 52 SKPD, 17 kelurahan, ya, itu antara lain, belum termasuk sekolah. Nah, jadi kami kebagian juga, asal ada sedikit apa begitu langsung, pasti Habib diminta turun tangan. Jadi anggap kewalahan juga. Tapi kalau kita mau kerja, insya Allah itu bisa. Ya. Nah, jadi saya sudah ingin lagi, ya, mendengar di penghujung tahun sampai ada yang mencairkan ratusan juta. 25 Desember itu kan Natal libur. 26 belum tentu masuk kerja. Nah, mau dikemanakan uang itu? Kalau dilaporkan warga atau dilaporkan BPD, nggak salah BPD itu. Saya terbuka saja. Tadi sudah kita dengar apa kata Kasih Intel Pak Sunardi terkait dengan dana desa ini. Ya, nah itu contoh-contoh sederhana dari transparan dan akutabel. Kemudian tahun anggaran itu maknanya 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini kaitannya dengan pengambilan uang tadi. Masuk akal enggak? Tinggal 2 hari nanti 31 Desember mau bayar apa? Mau beli apa? Nah, kejadian yang sampai ke aparat penegak hukum dan terjadi pemecatan kalau karena dia PNS, ya, nggak tanggung-tanggung lagi menjalani hukuman penjara, bukan kurungan, penjara, dan PNS-nya dicabut, diberhentikan tidak dengan hormat. Salah satunya gara-gara silpa, sisa lebih perhitungan anggaran itu. Ini yang sering terjadi, saya tekankan. Sederhana saja, kalau sudah mengambil uang itu kan untuk apa? Ada perencanaannya. Tanya ini buktinya bagaimana loh Pak? Saya mencari ini. Tanyakan pendamping desa itu kan ada. Tanyakan ke kasih PMD kecamatan. Kalau tidak bisa datang ke kantor kita. Bukti yang model bagaimana? Sama dengan pajak. Kita ini hidup dari pajak. Ya. Kenapa menunggu inspektorat harus melakukan pemeriksaan baru di store? Ya kalau diperiksa, kalau enggak, kemana uang pajak yang sudah dipotong itu? Nah, ini tindak pidana perpajakan. Jangan sampai itu terjadi. Ini masih kami temui di lapangan. Dan yang lebih sedih itu apa? Uang keluar tapi bukti tidak ada. Kan lucu juga itu. Memangnya uang pribadi kita. Paling tidak harus ada tanda terimanya, sehingga bisa kita telusuri.
masyarakat juga, media juga, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang tolong diingat-ingat oleh kepala desa, ya, untuk mengingatkan perangkat desanya, terutama sekdes, apalagi sekdes yang PNS. Saya lebih mudah, lebih gampang melakukan tindakan. Ya, kalau dia tidak melakukan ini, jangan menyesal nanti sampai dipecat. Saya ngomong keras, daripada Anda dipecat, lebih baik sekarang saya ingatkan. Sekdes selaku koordinator, ya, pejabat pengelola keuangan desa. Itu koordinator juga tugas lainnya itu dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD desa. Memang mudah ini, dan segampang kita membaca menyebutkannya. Apa itu nanti? Silakan ditanya nanti dari pelaksana sosialisasi itu. Kemudian penyusunan rencana RAPBDes dan RAPBD perubahan. Sudah nggak kepala desa sekdes melakukan itu? Dari 168 itu kalau ada 50% itu alhamdulillah, ya. Padahal waktu saya masih jadi pemeriksa turun ke lapangan, ini sudah saya ulang-ulang dari dulu tugas daripada sekdes itu. Tetapi tidak jalan-jalan, hanya sebagian. Raperdes, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di desanya, tugas sekdes juga itu. Jadi tidak mudah. Jangan merasa bangga dulu jadi sekdes PNS, tapi tidak tahu kerjanya. Saya kontan-kontan saja, supaya BPD-nya mendengar. Kemudian tugas perangkat desa yang lainnya adalah menjalankan tugas PPKD dan penyusunan laporan keuangan desa. Yang berikutnya itu adalah ini, biasanya di kepala desa semua ini, verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPA perubahan. Sudah nggak sekdes itu? Saya yakin ini belum dilaksanakan. Karena kalau dilaksanakan saya cari buktinya nanti, ya. Verifikasi terhadap rencana anggaran kegiatan. Jadi bukan mau-maunya kepala desa saja, bukan mau-maunya BPD aja. Ya. Dia harus melakukan verifikasi. Ini ada sebuah desa yang saya temukan di depan mata, nggak jauh dari samping. Sekdesnya pegawai negeri sipil, kantor desanya nggak dibuka, balai desa nggak dibuka. Kalau sampai masih ketemu itu, saya sudah setengah mengancam. Silakan, ya, paling mudah untuk memproses pegawai negeri itu. Saya dapat laporan dari BPD-nya itu. Untuk BPD itu masih laporannya lisan dan menurut saya. Kalau tertulis, selamat jalan sekdes. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran. Boleh-boleh saja kepala desa dan bendahara desa mencairkan uang. Tanya itu sekdes yang berani. Kalau nanti disemprot sama kepala desa, lapor saya. Bapak ngambil 100 juta itu mana buktinya? Mana uangnya? Itu baru verifikasi penerimaan. Betul tidak ini sesuai dengan perbuknya? Ya, itu tugas sekdes. Saya yakin sekdes pasti banyak yang tidak tahu. Iya kan? Nah, sekarang BPD sudah tahu, BPD dorong sekdes itu. Ya, makanya saya katakan jangan kita melihat di sini saja. Nanti dibawa pulang, dibaca berulang-ulang supaya tahu, ya, menyalahkan tanpa dasar. Makanya sengaja saya buat
hard copy dan soft copy-nya. Kalau di soft copy-nya kan nanti di